Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi saudaraku. Sabtu lagi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita. Ya. Untuk membersihkan kiriman orang yang memusuhi dan menyembuhkan sakit apa ini? Menyembuhkan sakit hati, sering disakiti, orang minta solusi. Ya Anda harus bahagia. Ya. Anda disakiti, itu kan sakit hati ya. Obat sakit hati itu apa? Bahagia. Maka yang harus Anda lakukan adalah ciptakan kebahagiaan Anda. Jangan fokus di orang yang menyakiti Anda. Kalau Anda fokus di orang yang menyakiti Anda, ya sampai kiamat ya Anda akan pernah sembuh gitu ya. Jadi harus dialihkan ya dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kegiatan-kegiatan yang bisa mengantarkan terhadap impian dan tujuan Anda. Ya, dan jangan lupa dikasih pondasi ibadah dan tirakat. Itu harus ada. Tak cerita ya teman-teman Sabtu lagi supaya Anda tahu. Ya, ini kisah nyata ya, tak alami sendiri. Ya. Saya dulu ya pernah komitmen dengan seseorang gitu. Ya. Ternyata dia itu meninggalkan saya ya. Tanpa kabar ya. Ya, pada waktu itu saya sudah bekerja, saya sudah siap. Kapanpun dia, ya, tak tantang. Kapanpun Anda minta dikawin, ya, minta dikawin, tak kawin, gitu. Sudah tak siapkan. Pada waktu itu, tahun 2000 berapa itu? 2005, iya 2005, ya. 2007 terakhir ketemu ya, saya terakhir ketemu, dia minta ya. Dia minta suruh belikan HP 2007, ya, kalau tidak salah 2007. Ya. Dulu zamannya HP N73, 3 juta berapa ya? Ya, sama perhiasan ya. Dia minta perhiasan, tak tukok kabeh teman-teman. Tapi setelah itu hilang tanpa bekas, sudah tahu keberadaannya. Akhirnya tak datangi ke rumah orang tuanya. Tak tanyakan, loh dia sudah nikah. Wih, saya kayak disambar petir. Tak tanya mana fotonya. Gitu. Kan lucu, kan tidak percaya gitu loh. Yang baru 2 hari ketemu ya. Dia minta itu. Tiba-tiba sudah tidak ada, ya sudah hilang. Nah itu yang saya alami seperti itu. Wah stres teman-teman, stres waktu itu, stres sakit hati. Anda tahu alun-alun Malang ya, tak ubengi ya, alun-alun Malang itu tak ubengi teman-teman. Ya, tak ubengi sampai 10 kali. Ya, hujan-hujanan itu, hutan topores tak ubengi. Kayak orang stres, memang stres waktu itu. Cukup sehari saja tapi ya. Nah, saya berusaha untuk menyembuhkan diri saya. Saya berusaha untuk menerima kenyataan, ya, menerima kenyataan. Bukan soal uangnya hilang itu ya, tak belikan harus tidak masalah, uang bisa dicari, ya. Tapi bentuk pengkhianatan seperti itu kan, ya, sakit hati yang sangat luar biasa. Ya. Kalau Anda pernah mengalami. Nah, itu saya butuh waktu berapa tahun itu ya. Jadi waktu saya bekerja di perusahaan itu saya sudah punya mobil teman-teman, sudah punya mobil. Ya memang kalau saya datang ke rumahnya itu ya, nah itu saya bawa sepeda GLMAX gitu. Orang tuanya pejabat. Jadi yes, memang saya orang nggak berada nggak punya ya. Nah, padahal ya saya waktu itu sudah punya mobil gitu loh ya. Ya lumayan lah waktu itu ya saya punya mobil Verosa. Nggak pernah tak buat ngapel gitu, nggak pernah. Ya tak taruh di kantor mobil saya. Saya nggak sepeda GLMAX gitu. Dia sendiri pun nggak tahu kalau saya punya mobil, nggak tahu. Ya memang sengaja mau tak kasih kejutan gitu loh ketika kawin gitu. Nah, ternyata nggak sempat kawin gitu. Nah itu. Ya. Akhirnya apa? 2 tahun saya stres. Ya. Tapi saya mencoba mencari dia di mana ini. Ya, kebetulan saya kerjakan
keliling ya, seluruh Jawa Timur ya. Jadi setiap apotek itu tak tanyakan, ada ndak Mbak namanya ini, sampai ya pernah waktu saya ke Ngawi ya, itu saya sepedaan ya, dari Ngawi sampai ke kampus apa Solo itu, UNS UMS Universitas Muhammadiyah Solo. Katanya dia kuliah di sana, tak cari ke sana teman-teman, ndak ada. Wes dari situ saya memutuskan, kalau saya seperti ini terus 2 tahun ya, 2007 sampai 2009. Pada waktu 2009. Nah, nanti kalau orangnya dengar ya video ini, ya pasti menyesal. Loh ya. Loh sampai detik ini saya tidak pernah ketemu ya, dengan orangnya. Tidak pernah ketemu. Dan saya sudah tidak mau ketemu gitu loh ya. Ya cukuplah derita itu ya. Ya, derita itu Anda apa? Karma itu Anda nikmati sendiri, wes. Ya pasti ada karmanya teman-teman, tidak mungkin tidak ada. Nah, ini tak cerita dulu, supaya ini bisa menjadi motivasi apa yang harus Anda lakukan. Ya, dan dari cerita saya ini nanti Anda akan memiliki inisiatif. Oh ya, aku harus gini gitu loh. Ya, 2 tahun teman-teman itu akhirnya saya putuskan, sudah. Nah, selama 2 tahun itu saya ini ya, uang itu tak hambur-hamburkan, wes. Ya, ke cabang gini, traktir ya, setap itu ayo makan ayo, gajiku itu selama 2 tahun. Akhirnya saya mikir, kalau seperti ini terus saya bukannya sembuh ini, terus tambah stres ini. Akhirnya saya ambil kuliah ya, tak buat kuliah S2. Nah, waktu itu ya kuliah S2, jadi kerja itu sampai hari Sabtu ya, Sabtu Minggu itu kuliah, itu selama 2 tahun. Akhirnya lulus. Nah, lulus itu sudah hilang. Rasa sakit itu hilang. Ya, karena kuliah itu sibuknya minta ampun teman-teman ya. Beda dengan kuliah S1 ya. Kuliah S1 itu enggak begitu sibuk ya. Ya sering masuk tapi enggak begitu sibuk. Banyak mendengarkan. Ya, beda dengan kuliah S2. Kuliah S2 kita yang aktif ya. Buat makalah itu setiap pertemuan itu buat makalah. Setiap pertemuan itu presentasi, itu yang pasti itu seperti itu. Akhirnya apa? Lulus teman-teman ya, lulus dengan predikat terbaik. Saya tidak nyangka loh teman-teman ya, seperti itu tidak nyangka. Ya. Nah, setelah kita sadari bahwasanya kesedihan ini adalah cara Tuhan untuk mengangkat derajat kita gitu. Loh itu teman-teman. Akhirnya pada waktu itu saya bersumpah, bernazar, saya harus punya profesi advokat misalkan. Saya mau dirikan kantor di depan rumahmu gitu loh ya. Ya, ibaratnya kan di situ rumahnya kan perumahan tuh ya, banyak tuh pasti ada ya, rumah dijual di perumahan itu pasti ada. Walaupun tidak dekat di depan rumahnya ya, di sekitar komplek itu saya punya nazar seperti itu teman. Tapi tidak tak laksanakan. Ya, ketika saya melihat karmanya ya, wah keluarganya, saya dengar ya dia sudah menikah dengan pejabat ya, polisi lalu lintas ya, polisi lalu lintas. Tapi levelnya ini sudah, kalau sekarang ya paling sudah Kapolres gitu. Ya memang pejabat, ya, lulusan Akpol ya. Nah itu teman. Mati semua gitu. Ibaratnya suaminya mati, kena kanker apa, orang tuanya mati, wes pokoknya mati kabeh. Ya tinggal dia itu dan anaknya, kasihan dia menanggung karma gitu. Loh, karena apa? Dia juga melakukan itu juga karena ada unsur black magic ya. Orang tuanya seneng black magic. Ya, waktu saya di Jember itu dikasih tahu, Mas sampean niku di dukun nong ini di tanah kuburan gini, wis jabno. Loh, jadi seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Karma. Entek. Saya juga enggak tahu informasi semacam itu ya, karma itu berlaku itu enggak tahu. Ada teman saya yang sudah tak anggap ya, adik saya sendiri. Ya. Dia senang sama saya, senang saya. Ya.
temannya dia. Nah, dia bilang, Mas, saya tahu dia ini. Loh, saya sudah nggak ketemu, ya, anak Blitar. Saya sudah tidak ketemu, katanya sudah menikah, aku ditinggal, tidak ditilap nulis. Terus tak tanya, kamu tahu itu? Tahu Mas, kamu tahu resepsinya? Tahu lah, kamu kok tidak kasih tahu saya? Tidak boleh dikasih tahu. Loh ya, loh teman-temannya lo semua tahu, teman-teman. Saya sendiri yang terdekat itu tidak tahu. Nah ini kan harus niat akhirnya. Sekarang Mas hancur Mas, kasihan Mas Herirna. Saya bilang sama dia, apa kamu tidak kasihan sama saya? Saya bertahun-tahun gitu loh, menderita rasa sakit saya. Tak bilang seperti itu. Lah itulah karma itu seperti itu. Ya. Saya tidak ndongakno elek pada waktu itu ya. Tapi saya berusaha bagaimana supaya saya sembuh sendiri saja bingung. Akhirnya saya lampiaskan sekolah tadi. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau Anda sakit hati, tersakiti, ya, lampiaskan, alihkan, ojo dilawan, lampiaskan, alihkan kepada hal-hal yang sifatnya positif. Kawin sekolah, atau kawin ngaji, itu yang saya lakukan. Kawin bekerja, lembur, sekolah, tiada waktu tanpa aktivitas saya waktu itu. Ya. Sampai ya saya daftar profesi itu di Universitas Jember, Universitas UNM ya, Universitas Muhammadiyah Malang. Uang tak DP, dikembalikan, tidak ada. 2 tahun lagi di Jember ada informasi, saya lari ke Jember. Ya, Universitas Jember. Ketinggalan. Ya pendidikannya sudah berjalan. Saya baru daftar. Terakhir 2015 di UNER. Ya, Universitas Erlangga. Saya masuk ke sana. Ya, kebetulan saya juga kerja di Surabaya waktu itu ya. Nah, jadi habis kerja, pulang sore saya kuliah profesi. Ya. Lulus teman-teman. Nah, jadi butuh berapa tahun ya? 2007 sampai 2015 baru keturutan. Loh iya, najar saya itu baru kecapean. Tinggal satu najar sing belum belum terwujud, yaitu bikin kantor di tempat itu. Saya mikir-mikir lagi, ini kalau saya buat ini sama saja menyakiti gitu loh ya. Akhirnya saya tak urungkan teman-teman. Nggak usah, ini najar sing jelek ini. Ya. Ini jelek gitu loh, karena akan menyakiti perasaannya. Loh, saya tercapai, cita-cita saya tercapai. Ya, kalaupun saya katakanlah mau ya beli rumah di sana, ya tinggal rumahku yang di Pasuruan ini tak jual. Ya, tak belikan di sana, sudah jadi. Loh, tapi itu tidak saya lakukan. Masih mikir saya. Kalau saya seperti inilah, saya ini kan lebih jahat daripada mereka. Ya, semoga cerita ini ya, ini bisa menginspirasi Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, terus juga soal sihirnya. Anda terkena sihir, terkena teluh, terkena santet dengan orang yang tidak suka kepada diri Anda. Itu kenapa? Kenapa kok bisa masuk? Karena secara energi ya Anda sedang negatif. Ibaratnya ibadahmu melempem, tirakatmu tidak tahu. Akhirnya sihir teluh santet itu bisa masuk dalam tubuh Anda. Ya kira-kira wajar enggak kalau Anda ini mudah terkena sihir teluh santet? Ya wajar. Apa yang harus dilakukan ketika Anda terkena seperti itu? Kena sihir, kena teluh, kena santet tidak sembuh-sembuh. Apa yang harus dilakukan? Ya perbaiki ibadah, perbaiki tirakat. Ya. Nah, ini saya seorang ibu usia 50 dari dulu sampai sekarang sering dikirimi sesuatu enak. Ada orang yang iri, menjatuhkan, merusak aku, fitnah. Solusinya Ustadz lah itu. Solusinya ya kita kembali kepada Tuhan.
Ya, ketika energi positif kita itu lebih besar, maka sihir telur santet itu tidak akan bisa menyerang kita. Jadi ini masih cerita yang sama ya. Pernah waktu itu dikirim sihir ya sama orang tuanya. Orang tuanya memang tidak setuju sama saya, karena saya orangnya miskin gitu waktu itu. Ya, dia bilang sama saya, Mas, fotomu ya, ambek fotoku ya, iku ditaleni kembang apa-apa ya. Dibuntel apa terus dibuat nang kali apa ya apa. Nah, waktu itu ya. Terus dibong apa diapano gitu. Ya, terus rumahmu di Malang ya, dikasih tanah kuburan. Masku sing nganu. Ya, saya mikir ya teman-teman. Ya, waktu itu saya mikir, akhirnya ketakutan ya. Muncul ketakutan. Akhirnya masuk sihir itu kepada saya. Waktu itu saya di Rambi Puji, Jember. Ya. Saya itu setiap hari itu habis aqua itu ya. Aqua gelasan. Bukan yang kecil ya, yang segini loh. Satu gelas segini. Itu habis 1 dus setiap hari. Isi 40 apa 49 apa 50. Satu kardus itu. Itu 1 hari. Bukan 1 hari isu makin ya. Malam itu loh. Ya, mau tidur itu ya sampai pagi. Itu 1 kardus. Itu selama 7 hari. Berarti 7 kardus. Saking ngelai, saking panas itu. Ya. Sampai saya tidur di lantai. Sekarang nggak kuat panas sih. Terus ibu kos saya ya, Mbak Eli namanya, Mbak Mas Denny. Ya pasangan muda. Mas, sama niku kena sihir sama niku. Ya. Dari situ saya juga oh berarti ini kena saya gitu loh ya. Dia bilang seperti itu, ya cewek saya juga ngomong seperti itu, ya kamu di sini ambek bapak dikenek Mas ini, bapak ya sopan nang ngono ya, kan pejabat itu seneng ngono ya, nah lah ya seneng nang dukun. Akhirnya saya dicuru Mbak Eli itu, kamu beli Mas, beli Yasin Fadilah, baca Yasin Fadilah. Saya tanya, Yasin Fadilah itu apa? Yasin sing ana selawate. Pokoknya tuku ae Mas, sing kula ro dhewe ya gitu ya. Saya beli ya di Pasar Rambi Puji di pojokan. Kalau enggak salah saya itu kalau masih ada tokonya di pojokan ya. Alun-alun Rambi Puji. Di pojokan itu ada toko kitab. Saya beli di situ. Harganya berapa itu? 5.000 atau 3.000. Yasin Fadilah yang ada terjemahannya. Tipis bukunya. Wis Mas, wocon Mas. Kalau bisa 41 kali. Sekali saja paling sudah kembali itu sih. Tak pikir-pikir ya enggak kuat saya Mbak Eli ya. Wis wocon sepisan lah. Tak baca 1 kali ya. 1 kali setiap hari. Itu selama 7 hari. Ya. Waras teman-teman. Wis normal kembali. Ya, ibaratnya itu panasnya sudah hilang. Ya itu. Dan karmanya ya itu teman-teman ya. Ketika kita ini didalimi oleh orang ya, terus kita bisa sembuh, kita bisa bangkit lagi, maka karma itu akan berjalan kepada orang tadi. Itu rumusnya. Ya. Suaminya meninggal dunia. Kena kanker. Terus keluarganya berantakan semua pokoknya. Itu yang terjadi. Ya, kalau seperti itu apa yang saya rasakan? Kasihan. Ya, jadi kalau teman-teman Sabtologi Anda terkena sihir, terkena telur, terkena santet dan sebagainya, itu adalah momentum Anda untuk tobat. Ya, sudah, biarkan saja, ya. Yang paling penting ini tanda bahwasanya Anda kudu tobat. Energi negatif Anda sudah banyak. Ya, Anda waktunya membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan jiwa, supaya Anda ini bisa sehat kembali sedia kala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga cerita ini ya, ini nyata loh teman-teman ya. Kalau orangnya mendengar cerita saya ini ya mungkin nangis ngeru-ngeru ya. Karena saya butuh waktu yang lama untuk bisa bangkit itu.
tenaga, air mata, kesedihan dan sebagainya. Sihir campur sembarang kali terus. Ya. Tetapi alhamdulillah itulah cara Tuhan untuk meningkatkan derajat kita, menguatkan batin kita, mengenalkan dirinya kepada diri kita. Nah, itu Tuhan itu seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.